Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kali ini bertemu lagi dengan Ibu Wulan Handayani. Di sini adalah kita akan belajar lanjutan materi kemarin ya tentang administrasi pajak. Sekarang kita akan belajar mengenai kedudukan hukum dan peraturan pajak. Oke, poin yang pertama, hukum pajak. Hukum pajak itu ada dua, hukum pajak formal dan juga hukum pajak material. Nah, apa sih hukum pajak formal itu? Nah, hukum pajak formal itu adalah mengatur cara untuk mewujudkan hukum material menjadi suatu kenyataan, membuat norma tentang tata cara penetapan pajak. Selanjutnya ada hukum pajak material. Hukum pajak material itu adalah mengatur norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa yang dikenakan pajak. Siapa yang dikenakan pajak, besarnya pajak, dan juga sanksi pajak. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai yang kedua, itu adalah perlawanan terhadap pajak. Perlawanan terhadap pajak itu ada dua, yaitu perlawanan secara pasif dan juga secara aktif. Apa sih perlawanan secara aktif? Oke, perlawanan secara aktif pajak itu adalah berkaitan erat dengan keadaan sosial, ekonomi masyarakat karena kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Oke, untuk perlawanan aktif itu adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Poin yang ketiga, kita belajar mengenai hierarki peraturan pajak. Nah, kita tidak menutup kemungkinan ya, kalau misalnya kalian beranggapan jurusan akuntansi kita tidak belajar mengenai landasan hukum. Nah, dalam ilmu pajak ada namanya peraturan Undang-Undang Dasar pasal 23A, itu mengatur mengenai perpajakan. Terus ada juga Undang-Undang nomor 6 sampai nomor 8 pada tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang mewah dan pajak jasa. Selanjutnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Di situ diatur juga. Ada juga peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, peraturan menteri keuangan, keputusan menteri keuangan, sama peraturan Dirjen Pajak, keputusan Dirjen Pajak, dan juga ada yang terakhir perjanjian pajak dengan negara lain. Oke, kita lanjut. Setelah kita membahas mengenai hukum pajak, kita akan membahas mengenai jenis pemungutan pajak. Jenis pemungutan pajak yang ada di Indonesia itu dapat ditinjau berdasarkan sudut pandang. Antara lain yang pertama itu ada berdasarkan lembaga pemungutannya. Ayo ingat, lembaga pemungutan itu ada dua. Yang pertama itu pajak pusat sama pajak daerah. Pajak pusat itu apa sih? Nah, kita akan bahas. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang akan digunakan untuk kebutuhan rumah tangga negara. Pada umumnya pengelolaannya, misalnya itu pengelolaan untuk pajak pusat itu ada pada Dirjen Pajak. Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah atau oleh pajak pusat antara lain seperti PPH, pajak penghasilan, PPN, pajak pertambahan nilai, PPNBM, bea masuk, bea keluar, dan juga bea cukai. Untuk yang kedua itu adalah pajak daerah. Apa sih pajak daerah? Pajak daerah adalah pungutan wajib yang dibayarkan penduduk daerah kepada pemerintah daerah tertentu. Nah, nanti uangnya untuk apa sih? Uangnya atau pajak yang dibayarkan oleh masyarakat itu akan dipakai untuk pengalokasian dana daerah, berbeda sama pajak pusat. Kalau pusat yang berhubungan dengan tenaga rumah tangga negara. Nah, kalau untuk daerah biasanya untuk pembangunan daerah-daerah tertentu. Misalnya kalau untuk daerah tertinggal dia akan ada pemungutan pajak, ada uang pajak, ada penghasilan pajak yang itu nanti fungsinya digunakan untuk pembangunan daerah yang tersebut. Yang kedua, berdasarkan pihak yang menanggungnya. Itu ada dua, pajak langsung dan pajak tidak langsung.
Apa sih perbedaan antara pajak langsung dan tidak langsung? Oke, kita simak ya. Untuk pajak langsung adalah pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada orang lain. Dalam artian pajak langsung ini orang atau WP atau wajib pajak yang berhak membayar pajak dan tidak bisa diwakilkan atau dilimpahkan kepada orang lain. Oke. Terus yang kedua itu adalah pajak tidak langsung. Pajak yang memungutnya tidak didaftarkan berdasarkan nomor KOHIR. Tetapi jika ada peristiwa perbuatan tertentu, pembayar pajak dapat melimpahkan beban pajaknya kepada orang lain. Misalnya, pajak pertambahan nilai (PPN). Kita sering mendapatkan atau membayar pajak secara tidak langsung, yaitu PPN. Banyak ya dari teman-teman semua, dari anak-anakku semua pernah namanya kalian membayar PPN. Misalnya kalian belanja di Alfa, secara tidak langsung ada PPN-nya. Nah, itu kalian secara tidak langsung membayar pajak. Oke, terus yang terakhir itu berdasarkan sifat pemungutannya. Jenis pajak berdasarkan sifat pemungutannya itu ada dua, pajak subjektif dan juga pajak objektif. Apa sih pajak subjektif? Pajak subjektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak. Sedangkan pajak objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya atau benda, keadaan, perbuatan, dan juga peristiwa. Apa sih contoh pajak subjektif? Contohnya seperti pajak penghasilan atau PPh. Nah, untuk contoh pajak objektif itu ada PPN, pajak atas penjualan barang mewah atau PPNBM. Oke, untuk sekian pelajaran administrasi pajak kali ini di pertemuan ini, semoga anak-anakku semua paham. Selamat belajar, semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam bimbingan Allah SWT. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.